Untuk video kali ini kita akan membahas beberapa saham pilihan ya. Untuk saham-saham yang akan kita bahas diurutin aja sesuai judul. Tapi sebelumnya disclaimer dulu, untuk keputusan ada di tangan masing-masing ya. Untuk yang pertama kita akan lihat dulu untuk saham SMGR ya. Saham SMGR kemarin Jumat itu ditutup naik 1,52% ke level 4010 ya, sempat naik lumayan tinggi untuk SMGR, uji mendekati area resistennya ya, ke area resistennya sih di 4120 untuk harga tertinggi kemarin Jumat, cuman secara teknikal belum bisa breakout ya, ditutup turun lagi dari harga tertingginya. Kalau secara teknikal ya ini resistennya di 4140, 4130, mungkin untuk besok pantau aja area resistennya ini. Semoga aja bisa breakout, tapi kalau gagal breakout jangan buru-buru buat entry ya, apalagi kalau SMGR langsung dibuka merah. Coba kalau kita lihat untuk transaksinya hari Jumat kemarin, SMGR tanggal 7 ya, kemarin itu tanggal 7 Juni. Asingnya net sell 37,1 M, jadi naik, cuman asingnya keluar. Kalau kita lihat lebih detail, kemarin tanggal 7 Juni ya, ini untuk transaksinya kita bisa lihat bareng-bareng. Untuk asingnya yang keluar ada AK, KZ, CC, YU, mereka net sell, dan yang nampung untuk asnya ZP, BK, NI. Sebagian investor masuk, cuman yang jualan masih lebih banyak secara nilai. Untuk lokalnya net buy, asingnya net sell. Harga sahamnya naik 1%-an lebih. Coba kalau kita cek dari harga terendahnya waktu itu tanggal 3 Juni ya. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir ini malah ini sih masih ada sedikit distribusi ya. Kalau kita lihat sekilas, yang maksudnya yang keluar sebenarnya nggak beda jauh sih, cuman yang jualan ada AK, BK, MG ya. Jadi untuk aslinya masih net sell, dan yang jadi market utamanya BK, BK-nya net sell 63 M. Untuk Jumat kemarin BK-nya masuk 11,9 ya. Mungkin buat patokan aja ini ya, untuk besok 4140, 4150 area resisten untuk saham SMGR, pantau aja 4140, 4150 ya. Sekiranya berat buat breakout ya, mending yang udah floating profit ambil di bawah, di taking profit aja. Nanti takutnya kalau gagal breakout koreksi turun kan, malah mending ambil di harga yang lebih rendah lagi. Tapi kembali lagi disclaimer sih, untuk harga saat ini 4100 secara valuasi menarik untuk saham SMGR ya. Jadi kalaupun emang tujuan teman-teman masuk di SMGR untuk jangka panjang ya, di hold aja. Sebenarnya nggak terlalu beresiko sih, cuman ya itu sih, sayang profitnya ya, misal besok gagal breakout dan malah turun. Oke, itu untuk saham SMGR. Untuk selanjutnya kita akan cek saham INTP. INTP hari Jumat kemarin naik cukup tinggi 5,48% ke level 7.700. Habis bagi dividen naik ya, mungkin buat teman-teman yang kemarin ambil ketika harganya udah di bawah menjelang bagi dividen ya, double ya, dapat dividen, dapat capital gain juga ini untuk saham INTP. Secara teknikal mantul di area supportnya 6.200, 6.300, 6.275 waktu itu tanggal 3 Juni ya. Satu minggu terakhir udah naik lumayan tinggi untuk saham INTP, close di 7.700. Kalau kita lihat untuk transaksinya dalam satu minggu terakhir untuk saham INTP, asingnya kemarin Jumat net sell, dalam satu minggu terakhir ini net sell loh, masih net sell 36 M. Terus siapa yang naikin? Kalau kita lihat di sini, INTP tanggal 7
Juni secara keseluruhan ada yang akumulasi yaitu BB ya. BB versi lokal atau asing nih. BB-nya versi didominasi BB versi lokal sih. 100% transaksinya buy. Jadi untuk BB ini tidak melakukan penjualan sama sekali ya. Kemarin Jumat di saham INTP jadi diakumulasi oleh BB. Yang jadi top bayarnya ya BB sih. Dan BB VGP-nya di 7.555 untuk hari Jumat aja ya. 7.555 floating profit sih. Jadi semoga aja untuk minggu depan hari Senin masih bisa naik di awal market. Uji resistennya di 8.200 ya. 8.200 itu area resisten terdekatnya. Sekiranya berat buat breakout di atas 8.200, mungkin buat teman-teman yang udah ambil di support ya nggak ada salahnya buat diamankan ya. Kalau nggak mau semuanya ya sebagian. Tapi kalau tetap masih mau hold ya disclaimer. Kalau kita lihat valuasinya dibandingkan SMGR, kira-kira INTP apakah lebih bagus? Ya sebenarnya nggak bagus-bagus banget juga ya. Secara pendapatan juga turun. Untuk pendapatan INTP di kuartal 1 2024 itu turun dan turunnya juga lumayan dalam. Kemudian secara valuasinya juga ya sebenarnya malah lebih menarik di SMGR ya. Untuk INTP PBV-nya masih di atas 1,3, ROE-nya 4,4. Kalau untuk SMGR ROE-nya kalau nggak salah lebih kecil sih, cuman 2, berapa gitu. Ya kan untuk pendapatannya turun, cuman nggak lebih penurunannya itu nggak terlalu dalam ya, nggak seperti penurunan di INTP. Jadi secara pendapatan SMGR lebih kuat. Kemudian dari segi valuasi SMGR lebih murah. Kemudian dari ROE ya 11-12 ya, ROE-nya 4% juga untuk saham SMGR. Liquidity ratio-nya juga nggak beda jauh sebenarnya ya, cuman dari segi utang emang rasionya lebih bagusan INTP sih, utangnya 35%, tapi ya 11-12 sih dari liquidity ratio-nya kalau menurut saya. Cuman ya kalau disuruh milih sebenarnya menarik di SMGR ya secara valuasi. Secara fundamental juga lebih menarik di SMGR. Jadi buat teman-teman ya disclaimer pilih INTP atau SMGR. Mungkin kalau untuk INTP ini secara teknikal ya buat patokan aja untuk hari Senin atau minggu depan 8.200 8.225 itu area resisten terdekatnya. Untuk selanjutnya kita akan cek saham TINS yang harganya kemarin Jumat juga naik ya. Setelah hari Kamis Rabu itu uji area supportnya di 8.800, dijaga di atas itu ya. 805 itu masih jadi area support untuk saham TINS. Mungkin buat teman-teman yang ambil di support, kemudian kemarin Jumat taking profit di 875 ya lumayan ya, lumayan floating profitnya ya di atas 5%. Selanjutnya itu resistennya di 875 gagal breakout ya, malah di close di 855. Jadi secara teknikal support resistennya masih sama. Untuk supportnya di 800, 805 dan resistennya di 870-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya TINS Jumat kemarin hasilnya net sell 1 M-an. Kalau kita lihat lebih detail hari Jumat kemarin tanggal 7 Juni untuk saham TINS ada yang akumulasi ya, ini 10,1 M yaitu NI-nya versi lokal ya, net buy 10,1 M akumulasi. Yang jualan untuk lokalnya PD 2,5. Secara keseluruhan untuk TINS sebenarnya diakumulasi dan harga sahamnya AVGP-nya untuk NI ada di 854, berarti posisinya 85. Floating profit 1 poin aja ya. Jadi mudah-mudahan di awal market diangkat dulu, nguji resisten, pantau aja level 875 ini. Ya semoga aja bisa breakout dan ngejar 910 920 ya.
Itu resisten selanjutnya untuk saham TINS misal minggu depan bisa breakout di atas 875. Tapi kalau belum bisa breakout malah merah ya, ada potensi kemungkinan ya ini akan konsolidasi dulu mungkin di range area antara 805 sampai 870-an. Ya mungkin untuk minggu depan ya pantau resistennya aja, ini 875 ini lebih dekat ke resistensi. Jadi kalau mau entry untuk swing kurang rekomendasi ya. Kalau mau entry buat swing ya amannya ambil di dekat area support, nanti target price-nya di dekat area resisten. Atau nunggu konfirmasi breakout ya, kalau disertai volume yang cukup gede nanti target price-nya di resisten selanjutnya 915. Mungkin seperti itu untuk saham TINS. Kembali ke disclaimer. Selanjutnya kita akan cek saham MDKA. Harga sahamnya kemarin naik cuman belum terlalu tinggi ya, 1,63% ke level 2500 di awal market open gap atas untuk saham MDK ini. Opennya di 2520 turun nguji area support dijaga di area 2890 ya. Sorry, di area 2490 dijaga di atas itu. Close di 24 di 2500. Jadi untuk minggu depan hari Senin mungkin pantau aja area supportnya ini 2490 2480 ya. Semoga nggak jebol di bawah itu, dan kalau naik ya target price terdekatnya ada di 2570, ini resisten terdekat untuk saham MDKA. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham MDKA hari Jumat kemarin ya, aslinya net sell 3,7 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham MDKA Jumat kemarin tanggal 7 secara keseluruhan sih sebenarnya ada yang akumulasi ya, cuman yang akumulasi ini lokal. OD versi lokal net buy 14 eman, kemudian untuk aslinya yang jualan ada CCRXBK, walaupun sebagian masuk cuman yang jualan lebih banyak. Menariknya di sini KI masih terus akumulasi ya, maksudnya masih terus masuk. Hari Jumat kemarin masih net buy 3,1 M dan 100% transaksinya KI versi asing di saham DKA masih net buy. Kalau kita lihat dari awal bulan Mei itu udah net buy paling banyak untuk KI versi asing di saham MDKA, yaitu 242,8 M, dan kalau kita perhatikan di sini tidak melakukan penjualan sama sekali. Jadi untuk KI ini terus akumulasi di saham MDKA ya, entah itu skenario-nya seperti apa. Yang pasti kalau KI udah berani, ada broker yang berani masuk 100% transaksinya di saham MDKA ya pasti punya skenario ya. Jadi ya mudah-mudahan kedepannya untuk saham MDKA ada potensi buat rebound tinggi sih, semoga aja seperti itu. Soalnya kalau kita lihat historinya itu ya ini koreksinya udah cukup dalam ya. Memang secara tren masih lebih condong kalau nggak sideways malah ke arah bearish, cuman ya semoga aja ini nggak turun di bawah 2250, ini support cukup kuat untuk saham MDKA. Untuk besok sih pantau aja level ini sih 2490 ya, selama nggak jebol aja di bawah itu mudah-mudahan cukup aman. Tapi kalau langsung hijau ya bagus, target price tertekannya 2570, breakout di atas itu berarti ada potensi nutup gap ke 2650. Mungkin seperti itu untuk saham MDKA. Oke, itu untuk saham MDKA. Selanjutnya kita akan cek saham TPIA. TPIA harganya turun ya kemarin Jumat di minus 2,30%, masih belum bisa breakout di atas 8.900-an. Itu di 8.500 secara technical ya, ini resistennya masih di 8.900 dan supportnya di 7.400-an. Kalau kita lihat untuk transaksinya, asingnya Jumat kemarin net sell 20,6 M. Kalau kita lihat dari tanggal 3 sih masih net buy ya, cuman semenjak brand itu masuk FCA, kadang saham-saham Bapak Prayoga Pangestu yang lain juga agak ragu-ragu ya buat terbang. Malah condong buat koreksi ini, takut nanti dimasukkan lagi ke FCA seperti brand kan. Oke, coba kalau kita lihat lebih detail untuk saham TPIA. Kalau kita lihat dari tanggal dari awal bulan Mei ya, ternyata ini sih
didominasi asing, yang masuk itu AK, RE, KZ, BK, ZB, dan yang keluar didominasi lokal ya. Lokalnya jualan nih ya, APYU versi lokal 1 triliunan lebih dan beralih ke asing ya untuk kepemilikannya. Untuk hari Jumat kemarin aja aslinya sih Netcell masian tanggal 7 Juni. Aslinya Netcell di akumulasi lokal ya, lokalnya jaga harga ini ODYUCC, tapi harga sahamnya masih tetap turun sih. Jadi mungkin untuk minggu depan atau besok Senin yang belum punya posisi wait and see aja dulu sih, karena ini di tengah-tengah ya, di awal market. Lihat situasi dan kondisinya. Kalau mau trading scalping disclaimer ya, cuman tetap hati-hati karena supportnya cukup dalam. Ada di 7425-an ya, di 7400 lah untuk support kuat untuk saham TPA saat ini. Takutnya kalau belum nggak bisa breakout malah candlenya merah-merah, itu bisa ada potensi ke 7400. Apalagi kalau brand masih ditutup ya untuk bid overnya. Kita lihat aja untuk minggu depan gimana untuk saham TPA. Yang pasti di awal market jangan buru-buru buat entry karena ini nanggung di tengah-tengah, lebih dekat ke resisten. Oke, itu untuk saham TPIA. Selanjutnya kita akan cek saham AMMN. Harganya turun ya kemarin Jumat minus 4,32% ke level 11.625. Ini juga ya harganya udah di pucuk ya, walaupun udah koreksi cukup dalam dari harga tertingginya 15.000 kan udah cukup dalam ya, dari 15.000 ke 11.600an itu koreksinya udah cukup dalam, cuman ini hitungannya juga masih di pucuk. Lalu sama MMN serata nikel resistennya untuk saat ini ya di 12.550 dan supportnya di 9.950. Kalau kita lihat untuk transaksinya, AMMN hari ini tanggal 7 Juni, aslinya bukan hari ini, kemarin Jumat ya, masuk loh 61M. Jadi kalau AMMN ini lebih wajar ya secara valuasi dibandingkan brand. Jadi masih ada potensi naik sebenarnya untuk saham AMMN ini. Secara valuasi PB-nya 11,3 kan masih ya emang nggak murah, mahal banget ya, cuman itu masih wajar lah. ROE-nya 11% di harga dengan PB 11,3 itu secara valuasi mahal, tapi mahalnya itu mahal yang nggak kebangetan lah ya, nggak seperti brand. Kalau brand, wah ini utangnya udah gede, valuasi PBV-nya tadi 107 ya. Waktu itu sempat 130-an kali kalau nggak salah, jadi nggak, itu yang kurang wajar sih. Kalau untuk AMMN kayaknya masih cukup aman sih dari sanksi BEI. Mudah-mudahan ya nggak dimasukkan kayak brand untuk AMMN. Coba kita lihat untuk transaksinya, aslinya netbuy. Kalau kita lihat di sini, jadi turun karena di distribusi lokal ya. CC versi lokal Netcell 59,1M. Selain CC ada DH versi lokal yang jualan. Ditampung asing, aslinya AK, BK, BKAK, YU, ZP, Netbuy. Di distribusi asing, di distribusi lokal cukup banyak, ditampung asing, harga sahamnya turun. Untuk besok Senin ya, kalau masih merah wait and see aja dulu, tunggu di area 9.950, amannya sih seperti itu. Atau di bawah 10.000 lah mungkin kalau data-data pullback naik ya, itu kalau mau entry. Soalnya secara tren ini masih bullish untuk sama MMN ya, tren bullishnya belum patah. Kalaupun turun sampai ke area 10.000 pun itu masih, kalau menurut saya masih cukup wajar ya. Selama nggak jebol aja di bawah ini 9.950, mudah-mudahan aman. Oke, itu untuk saham aman. Selanjutnya kita akan cek saham Pegas. Pegas masih sideways sedikit di bawah resistennya ya. Harga sahamnya kemarin Jumat ditutup minus 0,93% ke level 1590. Kalau secara teknikal resistennya masih di 1600-an, 1630, 1620.
dan supportnya masih cukup dalam juga di 1490. Kalau kita lihat transaksi pegas Jumat kemarin, aslinya masuk lagi nih 19 eman. Semoga aja ini pertanda bagus. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir, netbuy 12,4. Jadi kadang masuk kadang keluar ya dalam satu minggu terakhir ini untuk aslinya di saham bekas. Kalau kita lihat lebih detail, tanggal 7 kemarin diakumulasi oleh ZP versi asing ya, ZP nya versi asing netbuy 25,9 M. Selain ZP untuk aslinya yang masih ada PK dan jualan untuk asingnya AKCC. Untuk lokalnya yang nampung, yang masuk CP, yang keluar GRBP. Lokalnya net sell, asingnya netbuy. Harga sahamnya turun cuman nggak terlalu dalam. Kalau melihat transaksi hari Jumat kemarin sebenarnya nggak ada yang akumulasi banyak ya, dan nggak ada yang distribusi banyak juga. Jadi mungkin untuk potensinya masih sideways untuk saham bekas untuk beberapa hari ke depan ya. Ya agak nanggung juga sih sebenarnya kalau mau entry di harga saat ini. Kalau untuk swing pun lebih amannya mungkin nunggu ketika harga bekas koreksi ya. Kalau belum bisa breakout itu potensi koreksinya ada untuk saham bekas, jadi mungkin tunggu aja. Kalau masih belum bisa breakout malah nanti tiba-tiba turun ya, tunggu di 1490, mungkin seperti itu sih untuk saham bekas. Dan resistennya buat patokan aja untuk saat ini di 1630 ya, masih jadi resisten untuk saham bekas. Oke, itu untuk saham bekas. Selanjutnya kita akan cek saham Harum ini yang harganya malah bearish, malah turun ya 3 hari terakhir itu candlenya agak ngeri-ngeri, turunannya cukup dalam. Kalau mempertahankan posisinya di atas support 1280 ya untuk minggu lalu, untuk minggu ini. Untuk minggu depan mungkin ya ini udah mendekati area support yang cukup kuat untuk saham Harum. Pantau aja level 1080 untuk besok Senin, semoga nggak jebol di bawah itu. Mungkin buat teman-teman yang mau berspekulasi buy untuk trading atau swing ya itu ya, pantau di area dekat-dekat kurang lebih 1080-an inilah. Dan tanda pullback kalau mau nge-HK disclaimer, nanti target price-nya untuk taking profit untuk resisten terdekat ada di 1280-an. Kalau kita lihat di sini untuk saham Harum Jumat kemarin tanggal 7 untuk aslinya net sell 103 juta. Kalau kita lihat dalam 3 hari terakhir ketika harganya jebol support dan turun-turun itu aslinya cenderung keluar ya. Net sell 3,5 M. Terus yang jadi market makernya di saham Harum Jumat kemarin ada CC nya net sell 12,2, cenderung distribusi. Ya secara keseluruhan juga didistribusi oleh CC dalam 3 hari terakhir ketika harga Harum jebol support. Yang jualan paling banyak CC ya, CC nya masih net sell. CC BB jualan, untuk BB ini cenderung distribusi. Jadi untuk besok Senin mungkin pantau aja level ini ya, semoga nggak jebol di bawah 1080. Tapi kalau jebol di bawah itu ya jangan buru-buru buat entry. Lihat situasi dan kondisinya ya untuk saham Harum. Oke, mungkin seperti itu aja untuk saham Harum ya. Ini udah mendekati area support sih, mungkin buat teman-teman yang mau spekulasi buy langsung nge-HK pun takut ketinggalan kereta ya, antisipasi aja kalau jebol di bawah 1070. Oke, itu untuk saham Harum. Selanjutnya kita akan cek saham Medco masih belum bisa breakout ya, ditutup minus 0,37% ke level 1330. Walaupun sempat naik dulu nguji resistennya di 1355, cuman belum bisa breakout dan ditarik turun lagi close di 1330. Kalau kita lihat untuk transaksinya, Medco tanggal 7 Jumat kemarin aslinya net sell 2,1 M. Kalau kita lihat lebih detail untuk saham Medco tanggal 7 kemarin hari Jumat di distribusi oleh NICC, yang jualan ini lokal tapi aslinya net sell ya. Untuk aslinya yang keluar CC versi asing, ZP, BK, lokalnya ada yang distribusi, aslinya net sell, harga sahamnya turun. Cuman distribusinya pun juga untuk saham Medco kalau menurut saya sih nggak terlalu banyak ya untuk hari Jumat kemarin. Jadi mudah-mudahan saja untuk
besok Senin bisa breakout di atas 1355, tapi kalau masih belum bisa breakout jangan buru-buru buat entry ya, takutnya misal Medco itu masih belum bisa breakout malah turun, ya penting ambil di area supportnya ini. Oke, mungkin seperti itu sih untuk saham Medco ya. Untuk supportnya masih di 1270. Untuk selanjutnya kita akan cek saham Bumi ini yang harganya menarik, ada di 81 loh. Nah, walaupun sempat turun dikit ya, kemarin tuh sempat nyentuh 79 ternyata ya. Tapi langsung ditarik naik lagi sih di angka 80-81. Candlenya kecil, belum ada tanda-tanda sih. Tapi kalau melihat harganya di 81 lumayan berani mungkin buat teman-teman yang misal minat masuk buat swing ya. Soalnya secara histori pun di harga 81 itu ya hitungannya lumayan area support. Sedikit di bawah support sih. Udah di bawah support ya. Ya, coba 85. Wah, ini agak mengkhawatirkan sih. Semoga aja minggu depan itu bisa balik lagi di atas 85 ya. Kalau melihat asingnya sih sebenarnya masih lumayan mendominasi untuk saham Bumi. Jadi ya market makernya MG ya. Coba kita lihat transaksinya. Bumi tanggal 7 kemarin aslinya net sell 3M-an. Ya di sini ya masuk sama yang keluar nggak beda jauh sih untuk tanggal 7 kemarin. Nilai transaksinya cenderung sepi, nggak terlalu rame. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir, YPMG masih net buy ya. YPMG masih jadi market maker utamanya, VGP-nya di 8485 ya, 8485 area resistennya. Semoga aja minggu depan salah satu dari mereka ada yang nge-HK ke area resistennya ya. Jadi mungkin buat teman-teman yang misal minat untuk trading di saham Bumi, cuman disclaimer ya, untuk resiko ditanggung masing-masing. Target price terdekatnya ya di 8485 ini. Berikut di atas itu bagus atau potensi terbang ya. Oke, itu untuk saham Bumi. Selanjutnya kita akan cek saham Cuan. Cuan naik ya, naik lumayan tinggi lagi untuk saham, salah satu sahamnya Pak Prayogo Pangestu. Naik nguji resistennya cuman belum berhasil breakout. Resistennya masih di 8050. Masih di 8000. Lossnya kemarin kan di 7800. Untuk supportnya masih di 7400. Kalau kita lihat transaksinya untuk saham Cuan, Jumat kemarin hasilnya sih masuk 5,5 M ya. Kalau kita lihat dalam satu minggu terakhir net buy 160 juta aja, jadi kata masuk kata keluar. Untuk Cuan, kalau kita lihat transaksinya hari Jumat kemarin tanggal 7, BBYJ ya, masuk paling banyak BB. Jadi untuk BB ini malah 100% tercapai ya, jadi murni akumulasi. Kalau kita cek pun dari awal minggu ini BB yang masuk paling banyak ya, jadi semoga aja untuk saham Cuan ini harganya nggak bearish ya. Mudah-mudahan untuk besok Senin atau minggu depan paling nggak masih bertahan di atas ini sih, di atas 7400, walaupun kalau mau entry sih pun agak nanggung ya di 7800 ini, 7800 amannya nunggu konfirmasi breakout aja kalau mau trading atau scalping. Tapi memiliki disclaimer sih. Oke, itu untuk saham Cuan, resisten tertekannya masih di 8000 dan support tertekannya di 7400. Mungkin ini aja dulu untuk analisa kata pada video yang ini ya, semoga bisa bermanfaat. Tetap disclaimer, terima kasih.